Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk materi kelas 11 tentang limit fungsi aljabar. Baik, kita akan langsung masuk ke peta konsepnya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Dwi Prayogo. Berikut adalah peta konsep untuk limit fungsi aljabar. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian limit fungsinya atau konsep dasarnya, kemudian limit fungsi aljabar seperti apa, kemudian yang terakhir sifat-sifat dari limit fungsi. Nanti ada metodenya, metode penyelesaiannya, seperti metode substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Dan yang terakhir adalah pengaplikasiannya. Kita langsung saja masuk ke pengertian awalnya. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Jadi di sini limit fungsi dikatakan ada ketika pendekatan dari kiri dan dari kanan nilainya sama. Kita tidak perlu menunjukkan definisinya, langsung ke pengertian secara umumnya saja. Jadi limit fx untuk x mendekati a sama dengan k jika dan hanya jika limit fx yang mendekati dari kiri dan limit fx yang mendekati dari kanan. Jadi tanda negatif ini, a pangkat negatif ini berarti limitnya mendekati dari kiri, a pangkat positif, pangkat plus ini, jadi limit fx-nya mendekati dari kanan. Ini nilainya harus sama dan sama-sama k. Oleh karena itu bisa kita simpulkan limit fx untuk x mendekati a adalah k. Oke, itu untuk konsep awalnya. Saya ilustrasikan seperti ini. Jadi mendekati dari kiri seperti lingkaran bawah tadi. Jadi ketika misal limit fx sama dengan fx-nya sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, ini adalah grafiknya. Jadi ketika mendekati dari kiri berarti seperti ini, mendekati untuk x mendekati 2. Untuk mendekati dari kanan, untuk yang bintang itu, mendekati 2 juga. Jadi mendekati x sama dengan 2, nilainya berapa? Nilainya adalah ini. Karena sama-sama mendekati, sama-sama menuju ke 4, jadi nilainya sama dengan 4. Jadi x-nya mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan. Kalau kita lihat dari perhitungannya, misal mendekati dari kiri, mendekati 2, misal mulai dari x-nya 1,8, 1,9, 1,99, 1,9999, nilainya pasti mendekati 4. Nah, ini bisa dilihat nilai fx-nya di tabel. Dari kanan juga gitu. Kalau mendekati 2, nilainya pasti mendekati 4 juga. Oleh karena itu, limit atau nilai pendekatannya dari fx nilainya sama dengan 4. Jadi limit kiri dan kanan sama-sama mendekati fx sama dengan 4. Misal yang lain, contohnya untuk fx sama dengan 2x, untuk x-nya yang kurang dari sama dengan 4, dan untuk yang 2x plus 3 untuk x-nya lebih dari 4. Kita lihat pendekatan dari kiri. Nah, di sini pendekatan dari kiri nilainya mendekati 8. Sedangkan untuk pendekatan dari kanan
Nah, nilainya mendekati 11. Jadi kan nilainya berbeda. Untuk yang mendekati dari kiri nilainya sama dengan 8 fx-nya, dan untuk yang mendekati dari kanan nilainya sama dengan 11. Karena nilainya berbeda, limitnya ini karena berbeda, limit fx untuk x mendekati 4 tidak ada. Begitu. Jadi untuk konsep dasarnya limit, dari kiri dan kanan harus memiliki pendekatan atau nilai yang sama. Atau kita pakai metode penyelesaian yang ini, substitusi. Kan tadi limit fx untuk mendekati dari kiri. Mendekati dari kiri tadi kan berarti pakai yang ini fungsinya. Karena x-nya kurang dari sama dengan 4. Jadi yang sebelah kiri kan yang ini. Yang ini kan grafiknya 2x, sedangkan yang mendekati dari kanan adalah yang ini, 2x plus 3. Jadi untuk mendekati dari kiri kita pakai 2x, kita substitusikan x-nya sama dengan 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kalau dari kanan ini 2x plus 3 ya. Oke, kita substitusikan x-nya sama dengan 4. Jadinya 2 kali 4 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 11. Karena berbeda, maka limit fx mendekati 4 tidak ada. Kalau dari kiri ada nilainya sama dengan 8. Dari kanan juga ada nilainya sama dengan 11. Tapi kalau dari kiri dan kanan atau limit fx-nya dari arah kiri dan kanan itu tidak ada pergabungannya. Kalau nilai kiri dan kanan berbeda, berarti limitnya, limit fx x menuju 4 tidak ada. Oke, sifat-sifat dari limit. Di sini ada 8. Untuk yang bagian pertama 1 sampai 5, limit k untuk x mendekati a sama dengan k. Jadi limit suatu nilai atau suatu bilangan itu tetap bilangan itu sendiri. Contoh, limitnya 5 untuk x mendekati negatif 3, hasilnya sama dengan ya 5. Itu aja. Terus kalau limit x mendekati a dari x sama dengan a. Kenapa? Pakai substitusi. X-nya kita ganti a, gitu saja. Jadi contoh limit x mendekati 2, x-nya kita ganti 2, hasilnya sama dengan 2. Kemudian ada sifat ketiga, limit dari k dikali fx, x mendekati a. Nilainya sama dengan k dikali limit dari fx untuk x mendekati a. Contoh, limit dari 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Jadi 3 ini bisa dikeluarkan. Jadinya 3 dikali limit x kuadrat untuk x mendekati 2. Jadinya 3 dikali 2 pangkat 2. Atau 3 kali 4 sama dengan 12. Sifat keempat, limit dari fx ditambah gx atau fx dikurangi gx untuk x mendekati a. Hasilnya sama dengan, kita bisa sama dengan limit fx untuk x mendekati a ditambah ataupun dikurangi limit gx untuk x mendekati a. Jadi contoh ini limit x mendekati 3 dari x kuadrat ditambah 2x untuk x mendekati 3. Jadi bisa kita tulis limit x kuadrat x mendekati 3 ditambah limit 2x
X mendekati 3. Kita pakai substitusi lebih mudah. 3 kita ganti, X-nya menjadi 3. 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Hasilnya sama dengan 15. Demikian juga untuk yang perkalian dan pembagian. Jadi untuk sifat yang perkalian, limit fx kali gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikali limit gx untuk x mendekati a. Jadi kita bisa seperti itu. Ini adalah contohnya. Saya rasa cukup sederhana untuk bisa dipahami. Selanjutnya untuk sifat yang bagian terakhir 6, 7, dan 8. Seperti yang saya katakan tadi untuk pembagian, limit fx per gx untuk x mendekati a itu sama dengan limit fx untuk x mendekati a dibagi limit gx untuk x mendekati a. Ingat gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Karena ketika dibagi 0, nilainya pasti tidak terdefinisi. Ini contohnya. Limit x kuadrat plus 3 dibagi x plus 1 untuk x mendekati 2. Jadi kita bisa limit x kuadrat plus 3, x mendekati 2 dibagi limit x plus 1 untuk x mendekati 2 juga. Substitusi 2 kuadrat tambah 3 sama dengan 7. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya 7/3. Oke, untuk sifat yang ketujuh adalah perpangkatan. Limit dari fx pangkat n sama dengan limit fx untuk x mendekati a baru dipangkatkan n. Contoh, limit dari 3x kuadrat min 1 pangkat 5 untuk x mendekati 1. Bisa kita tuliskan limit 3x kuadrat min 1 untuk x mendekati 1 dipangkatkan 5. Jadi substitusi dulu, 3 kali 1 kuadrat kurangi 1 dipangkat 5. Hasilnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Demikian juga untuk akar, sama. Jadi untuk limit f akar dari fx, akar kuadrat atau akar pangkat 3, berapapun itu pangkatnya, akar pangkatnya, untuk x mendekati a itu sama dengan akar pangkat n dari limit fx x mendekati a. Contohnya seperti pada PPT. Oke. Saya lanjutkan ke metode penyelesaian. Jadi metode penyelesaian tadi kan kita sudah mempelajari yang substitusi sebelumnya. Jadi ketika kita cari substitusi, kalau menemukan nilainya, berarti itu jawabannya. Tapi kalau bentuknya menjadi bentuk tak tentu, misal bentuk tak tentu itu ini, 0/0, atau tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, atau tak hingga pangkat tak hingga. Jika bertemu dengan ini, nilainya, maka nilai limitnya bukan itu. Atau kita tidak bisa menggunakan substitusi. Cara lain dengan memfaktorkan atau perkalian sekawan. Coba, misal yang substitusi tadi, limit dari 4 dikurangi 3x per negatif 2x sama dengan untuk x mendekati 3, hasilnya sama dengan x-nya kita ganti 3 gitu saja. Jadi 4 dikurangi 3 kali 3 dibagi negatif 2 kali 3. Hasilnya 5/6. Contoh nomor 2. Limit x mendekati 3 dari 2x dikurangi 3 per x min 3. Kita lihat dulu kotak biru ini. Kan kalau kita substitusikan nilainya kan 3/0. 3/0 tidak terdefinisi. Tapi karena ini limit dari 3/0 tadi
adalah tak hingga. Selama bentuknya bukan 0/0, nilainya bisa kita tentukan sama dengan tak hingga. Tapi kalau nilainya 0/0 berarti itu sudah bentuk tak tentu. Contoh ini. Limit dari x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Kita coba substitusikan. Jadinya 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 kurangi 2. Hasilnya nanti 0/0. Ternyata bentuknya bentuk tak tentu. Jadi kita pakai cara yang pertama memfaktorkan. Kita faktorkan x kuadrat min 4. Ingat bahwa ada bentuk seperti ini. Ketika a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a plus b dikali a min b. 4 kan sama kayak 2 kuadrat. Jadi bentuknya sama seperti a dikurangi 2 dikali a ditambah 2 dibagi x min 2. Jadi ini bisa saling menghilangkan, saling membagi. Tersisa limit x plus 2 untuk x mendekati 2. Hasilnya substitusi hasil akhirnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Inilah hasilnya. Di sini saya ingatkan ada beberapa bentuk sederhana dari bentuk kuadrat atau pangkat tiganya. Oke, bagaimana untuk yang perkalian sekawan? Sama seperti tadi, kita coba substitusi dulu. Limit x kurangi 4 per akar x dikurangi 2. Substitusikan dulu ya. Untuk x mendekati 4 dikurangi 4 per akar 4 kurangi 2. Hasilnya adalah 0/0. Atau bentuknya tak tentu. Kalau udah bentuk tak tentu pakai cara lain. Kalau ada bentuk akarnya seperti ini, bisa kita gunakan perkalian sekawan. Sekawannya bagaimana? Misal ini, oke. Sorry ya. Oke, sekawannya adalah, sorry, ini kebalik ya. Oke, kita tahu kan bentuknya tadi bentuk tak tentu. 0/0. Jadi kita kalikan sekawannya berdasarkan penyebutnya. Penyebutnya tadi kan akar x dikurangi 2. Jadi sekawannya adalah sama, ada unsur akar x dan 2-nya, tapi tandanya adalah tanda yang berlawanan. Jadi sebelumnya kalau negatif, ini positif atau dikurangi menjadi ditambah. Kalau ditambah menjadi dikurangi sekawannya. Jadi kita kalikan akar x plus 2 per akar x plus 2. Hasilnya x kurangi 4 dikali akar x plus 2. Untuk penyebutnya hasilnya menjadi akar x-nya dikuadratkan dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena negatif dikali positif dikurangi 2 dikuadratkan. Hasilnya nanti x dikurangi 4 dikali akar x plus 2 dibagi x dikurangi 4. Limit x mendekati 4. Bisa kita coret atau kita bagi. Sehingga limit x mendekati 4 dari x akar x plus 2. Substitusikan. Hasilnya sama dengan 4. Di sini ada model bentuk sekawannya. Kalau x min 2, x min a, bentuk sekawannya adalah x plus a. Kalau akar x kurangi a, bentuk sekawannya adalah akar x plus a. Kalau akar x min a, bentuk sekawannya akar x plus akar a. Dan begitu seterusnya. Itu untuk metodenya. Ada 3, substitusi, pemfaktoran, dan sekawan. Untuk pengaplikasiannya, contoh soal ini saya ambil dari modul. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan VT.
kelajuan sama dengan 5T dikurangi 1/2 T kuadrat. Dengan V dalam meter per detik dan T dalam detik. Tentukan nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 detik dan tentukan percepatannya saat T mendekati 3 detik. Oke, yang pertama disuruh mencari kecepatan mendekati T 5 detik. Jadi kita nyari limit dari VT untuk T mendekati 5. Jadi limit dari 5T dikurangi setengah T kuadrat, T mendekati 5. Substitusi langsung saja, hasilnya sama dengan 25/2. Karena bentuknya ini bentuk tentu, jadi inilah hasilnya 25/2. Bagaimana untuk yang B? Yang B di soal diberi clue, diberi petunjuk. Percepatan adalah sama dengan perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Delta V per delta T. Jadi kita anut itu. Delta V per delta T, T-nya mendekati 3. Atau kita bisa gunakan rumus seperti ini. VT dikurangi V3 per T kurangi 3. Jadi delta V, delta T. Delta itu maksudnya selisih. Selisih VT dikurangi V3 karena T-nya sama dengan 3 per T dikurangi 3. Jadi limit T mendekati 3 adalah 5T dari VT-nya ya. 5T dikurangi setengah T kuadrat dikurangi V3. Jadi T-nya kita ganti 3 semua. 5 kali 3 dikurangi setengah 3 kuadrat per T dikurangi 3. Dari perhitungannya bisa kalian cek sendiri seperti ini. Jadi 5T dikurangi setengah T kuadrat dikurangi 21/2 per T kurangi 3. Atau kalau kita operasikan menjadi 10/2T karena 5T. 5T kan sama kayak 10/2. Biar sama-sama ada penyebut duanya. Jadi 10/2T dikurangi setengah T kuadrat dikurangi 21/2 per T kurangi 3. Karena semuanya ada penyebut duanya, jadi saya keluarkan 1/2. Sisa di dalam kurungnya tinggal 10T dikurangi 1T kuadrat dikurangi 21. Tinggal pembilangnya saja. Per T kurangi 3. Atau bisa kita tuliskan seperti itu. Setengah dikali negatif 1T kuadrat plus 10T kurangi 21. Kita faktorkan. Bisa difaktorkan menjadi setengah kali negatif T plus 7 kali T kurangi 3 per T kurangi 3. Jadi bisa kita hilangkan di sini. Hasilnya setengah dikali negatif T plus 7 untuk limit T mendekati 3. Substitusi saja, hasilnya sama dengan 2. Demikian untuk aplikasi limitnya. Untuk video selanjutnya adalah latihan soal untuk limit fungsi aljabar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.